Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada dalam Allah Subhanahu. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan video tugas UTS dari mata kuliah pengantar akuntansi dosen pengampu Ibu Desi Arijawati, SE HKMSI, dengan materi siklus akuntansi dengan saya sendiri Diki Adiwinata, Prodi Manajemen, kelas reguler plus, NIM 289210261. Siklus akuntansi. Pengertian dan penjelasan lengkap yang perlu diketahui. Siklus akuntansi dalam sebuah perusahaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan untuk melakukan identifikasi, analisis, hingga merekam setiap kejadian selama perusahaan berjalan. Umumnya, proses tersebut dijalankan dalam kurun waktu 1 tahun. Lalu pada akhir tahun, hasil proses tersebut dilaporkan kepada perusahaan. Proses akuntansi ini terus berulang membuat sebuah siklus yang dikenal sebagai siklus akuntansi. Pengertian siklus akuntansi. Siklus akuntansi secara khusus diartikan sebagai proses berulang untuk melakukan identifikasi, analisis, dan merekam setiap kegiatan akuntansi dalam sebuah perusahaan. Siklus dalam kegiatan akuntansi ini terjadi dalam kurun waktu 1 tahun. Dalam kurun waktu 1 tahun, semua prinsip, kaidah, metode, hingga teknik-teknik dalam akuntansi digunakan untuk mencatat segala kegiatan akuntansi perusahaan. Umumnya, siklus ini dimulai pada awal tahun dengan pembukaan, pembukuan, dan ditutup dengan jurnal penutup. Proses akuntansi ini dilakukan berkesinambungan dan berulang selama perusahaan masih aktif. Hal ini kemudian menjadikan proses-proses tersebut sebuah siklus. Adanya siklus ini dapat membantu pemilik perusahaan dalam melakukan analisis terkait kondisi keuangan perusahaan yang dimiliki. Tahapan siklus akuntansi. Sebagai sebuah siklus, proses akuntansi juga memiliki berbagai tahapan yang harus dilalui secara berurutan. Tujuan dalam siklus ini adalah untuk memberikan suatu informasi akuntansi yang tepat, sehingga dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan. Untuk mencapai tujuan tersebut, tahapan-tahapan dalam siklus akuntansi adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi transaksi. Identifikasi setiap transaksi menjadi tahapan pertama dalam siklus ini. Kegiatan identifikasi ini harus dilakukan secara tepat oleh akuntan yang bisa dilakukan dengan cara melakukan pencatatan setiap transaksi yang terjadi. Transaksi akuntansi yang dicatat merupakan setiap transaksi yang memiliki dampak secara langsung pada perubahan kondisi keuangan perusahaan dan dinilai secara objektif. Transaksi yang terjadi juga harus memiliki bukti-bukti transaksi agar bisa dilakukan identifikasi. Bukti transaksi ini bisa berupa kwitansi, faktur, nota, atau bukti lainnya yang dianggap sah dalam dunia akuntansi. Oleh sebab itu, setiap transaksi akuntansi sebaiknya menggunakan bukti transaksi yang sehingga bisa dicatat dan diidentifikasi oleh akuntan, terutama transaksi yang berkaitan dengan perubahan kondisi keuangan perusahaan. Yang kedua, analisis transaksi. Setiap tahapan identifikasi, akuntan kemudian harus melakukan analisis terhadap transaksi tentang pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan. Sistem pencatatan akuntansi dalam perusahaan selalu menggunakan double entry system. Artinya, setiap transaksi akuntansi yang terjadi akan memberikan pengaruh pada posisi keuangan di debit dan kredit, dan harus dalam jumlah yang sama besar. Secara matematis, umumnya akuntansi menggunakan persamaan
Aktiva sama dengan kewajiban tambah ekuitas dalam melakukan analisis dan perhitungan transaksi yang terjadi. Sebagai ilustrasi, sebuah perusahaan mendapatkan investasi uang tunai sebesar 1 juta rupiah, peralatan dan perlengkapan sebesar 500.000 rupiah. Transaksi tersebut bisa dianalisis bahwa terjadi penambahan kas, perlengkapan, dan peralatan sebesar 1.500.000. Penambahan tersebut berarti menambah modal perusahaan sebesar 1.500.000 karena semua transaksi tersebut merupakan bagian dari modal perusahaan. Yang ketiga, pencatatan transaksi dalam jurnal. Setelah akuntansi melakukan analisis transaksi, maka tahapan selanjutnya adalah dengan mencatat semua transaksi ke dalam sebuah jurnal keuangan. Dalam ilmu akuntansi, jurnal diartikan sebagai sebuah catatan kronologis selama satu periode tentang transaksi-transaksi yang terjadi. Proses pemasukan informasi tersebut disebut penjurnalan. Dalam proses penjurnalan, setiap transaksi dibagi ke dalam dua bagian, debit dan kredit. Pencatatan ini bisa dilakukan dalam sebuah jurnal umum. Pencatatan harus dilakukan dengan berurutan dan teliti, tanpa ada transaksi yang terlewatkan, sehingga pada masa akhir akan didapatkan jumlah debit dan kredit yang sama besarnya. 4. Posting buku besar. Setelah catatan ke dalam sebuah jurnal akuntansi, kemudian memindahkan semua transaksi ke dalam buku besar. Secara umum, buku besar dapat diartikan sebagai kumpulan rekening pembukuan yang berisikan informasi aktiva tertentu yang dicatat dalam satu periode. Dalam sebuah perusahaan, dipastikan memiliki berbagai daftar rekening buku besar. Masing-masing rekening yang ada dalam buku besar tersebut diberi nomor-nomor kode tertentu. Tujuannya adalah memudahkan ketika proses identifikasi dalam jurnal tersebut. Selain itu, akuntan juga akan lebih mudah dalam melakukan pengecekan ulang atau melihat referensi terkait dengan transaksi yang terjadi jika sudah tercatat dalam buku besar. Yang kelima, menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Tahapan selanjutnya dalam siklus akuntansi yang dilakukan oleh seorang akuntan adalah menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Neraca saldo berisikan daftar saldo dari masing-masing rekening pada buku besar pada periode tertentu. Dalam menuliskan neraca saldo, saldo yang terdapat dalam buku besar disatukan dan harus dalam kondisi sama jumlahnya. Bila dalam suatu kondisi ternyata terdapat transaksi yang belum tercatat atau ditemukan ada kesalahan dalam neraca saldo, maka akuntan wajib untuk melakukan pencatatan. Dalam jurnal penyesuaian, penyusunan jurnal penyesuaian ini bersifat periodik dan prosesnya juga sama dengan penjurnalan pada umumnya. Setelah dicatat dalam jurnal penyesuaian, maka hasil laporan keuangannya menjadi aktual. Yang keenam, penyusunan neraca saldo penyesuaian dan laporan keuangan. Tahapan berikutnya dalam siklus akuntansi adalah penyusunan neraca saldo, penyesuaian dan laporan keuangan. Neraca saldo penyesuaian dibuat dengan berdasarkan pada buku neraca saldo yang sudah dibuat sebelumnya, dengan memperhatikan jurnal penyesuaian. Saldo-saldo tersebut terbagi ke dalam kelompok aktiva dan pasifa sesuai dengan statusnya. Kemudian disusun hingga jumlah saldo keduanya sama besar. Yang perlu diperhatikan dalam penyusunan neraca saldo penyesuaian ini adalah jumlah saldo pada aktiva maupun pasifa berjumlah sama besar. Bila tidak, maka terjadi kesalahan dalam perhitungan dan tidak bisa dibuat laporan keuangan. Laporan keuangan ini dibuat setelah jumlah saldo aktiva dan pasifa pada buku neraca saldo berjumlah sama besar. Dalam laporan keuangan disusun beberapa laporan seperti laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan neraca yang menghitung likuiditas, solvensi, dan fleksibilitas. Selanjutnya, akuntan masuk ke dalam tahapan terakhir yakni pembuatan jurnal penutup.
Ketujuh, menyusun jurnal penutup. Tahapan terakhir dalam siklus ini adalah penyusunan jurnal penutup oleh seorang akuntan. Jurnal penutup ini disusun pada akhir periode akuntansi dengan cara menutup rekening nominal atau rekening laba rugi. Untuk menutup kedua rekening tersebut, caranya bisa dengan membuat nihil nilai rekening tersebut. Tujuan melakukan penutupan rekening ini adalah untuk melihat aliran pada sumber selama periode tersebut ditutup. Selama periode akuntansi tersebut berjalan, setelah rekening tersebut ditutup. Jurnal penutup ini bisa digunakan untuk mengukur setiap kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode tersebut. Pada periode selanjutnya, jurnal penutup bisa membantu untuk memulai kembali dalam siklus akuntansi selanjutnya. Yang kedelapan, tambahan, menyusun neraca saldo dan jurnal kembali. Tahapan pada siklus proses akuntansi dalam suatu periode sebelumnya sudah bisa diakhiri dengan pembuatan jurnal penutup. Proses penyusunan neraca saldo dan jurnal kembali ini bersifat opsional, boleh dilakukan atau tidak. Neraca saldo pada tahap ini berisikan saldo rekening permanen dari rekening buku besar setelah jurnal penutup. Sementara jurnal pembalik dibuat agar proses pencatatan beberapa transaksi tertentu, terutama yang selalu berulang, bisa lebih sederhana. Dan ini contoh soal transaksi jurnal umum. Pada tanggal 1 bulan 10 2013, Ibu Reni menyetor uang tunai 100 juta rupiah sebagai modal awal membuat usaha toko sembako. Kas 100.000 di debit. Kas 100 juta di debit, modal usaha di kredit. 100 juta di kredit. Tanggal 2 bulan 10 2013, Ibu Rina mengontrak sebuah ruko kecil dengan sewa 5 juta rupiah per tahun dan langsung dibayarkan selama 5 tahun. Sewa dibayar di muka debit 25 juta, kas di kredit 25 juta. Tanggal 4 bulan 10 2013, Ibu Rina melakukan pembelian etalase dan rak dalam melengkapi toko tersebut sebesar 10 juta yang dibayar tunai. Inventaris toko di debit 10 juta rupiah, kas di kredit 10 juta. Ibu Rina membeli sebuah komputer dan meja kerja senilai 6 juta rupiah, masing-masing 5 juta, untuk komputer di kredit dan 1 juta untuk meja yang dibayar tunai. Inventaris kantor di debit 6 juta rupiah, kas di kredit 1 juta rupiah, utang dagang di kredit 5 juta rupiah. Tanggal 7 bulan 10 2013, Ibu Rina kembali melakukan pembelian barang dagangan sebesar 65 juta rupiah dengan rincian 40 juta rupiah dibayar tunai dan selebihnya di kredit. Belian di debit 65 juta rupiah, kas di kredit 40 juta rupiah, utang dagang di kredit 25 juta rupiah. Tanggal 9 bulan 10 2013, setelah buka, Ibu Rina memperoleh pelanggan pertamanya dengan pembelian 1.500.000 dibayar tunai, kas di debit 1.500.000 rupiah, penjualan di kredit 1.500.000 rupiah. Tanggal 11 bulan 10 2013, Ibu Rina kembali menjual dengan penjualan yang banyak, sekitar 5 juta rupiah dibayar tunai, kas di debit 5 juta rupiah, penjualan di kredit 5 juta rupiah. Tanggal 12 bulan 10 2013, penjualan hari ini sebesar 10 juta rupiah, namun 2.500.000 rupiah dilakukan secara kredit. Kas di debit 5 juta rupiah, utang dagang 5 juta rupiah di debit, penjualan di kredit 10 juta rupiah. Tanggal 14 bulan 10 2013, Ibu Rina berhasil menjual lagi dengan penjualan sebesar 10 juta rupiah secara tunai. Kas di debit 10 juta rupiah, penjualan di kredit 10 juta rupiah. Tanggal 16 bulan 10 2013, Ibu Rina melakukan pembelian barang sebesar 20 juta rupiah dan membayar hutangnya sebesar 5 juta rupiah. Pembelian di debit 20 juta rupiah, hutang di debit 5 juta rupiah, kas di kredit 25 juta rupiah.